Allahi Alhamdulillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah, kan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram. Kemarin kita membahas bahwa Rasulullah SAW ketika beliau melakukan perjalanan haji bersama para sahabat, beliau memulainya dari Zulhulaifah. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan salah satu dari jamaah tersebut melahirkan, dan Rasulullah SAW tetap membiarkan perempuan yang nifas, yang habis melahirkan itu tetap melakukan ihram haji. Kemudian Rasulullah SAW mandi dan sholat 2 rakaat. Ya, setelah melakukan sholat, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju Makkah dan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian dalam keadaan ihram dan dalam keadaan menggunakan pakaian ihram yang 2 helai itu, Rasulullah SAW melanjutkan rentetan ibadah haji dengan tawaf, masuk ke dalam Masjidil Haram, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkannya dengan tawaf, dan dimulai dengan mencium hajar aswad. Itu ya, mencium hajar aswad. Setelah mencium hajar aswad, Rasulullah SAW melakukan tawaf. Maka di sini kemarin ada yang kurang, ya. Ketika menggunakan pakaian ihram dan dalam keadaan kita itu tawaf, maka sunnahnya adalah melakukan 3 putaran pertama dengan lari-lari kecil. Dan di samping itu kita juga disunnahkan untuk membuka lengan yang sebelah kanan. Jadi pakai pakaian ihram itu lengan kanan ini dibuka kalau kita melakukan tawaf dengan pakaian ihram. Tapi kalau kita melakukan tawaf dengan pakaian biasa, tidak perlu dibuka baju. Paham ya? Jadi kalau kita menggunakan pakaian biasa, jangan membuka tengah macam Tarzan misalkan. Tidak. Ya. Jadi sunnahnya ketika menggunakan pakaian ihram, ya. Makanya tawaf di sini ada beberapa macam tawaf. Yang pertama tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf pertama kali dilakukan ketika kita masuk ke dalam kota Makkah, itu tawaf kudum namanya. Tapi Rasulullah SAW di sini itu sedang melakukan tawaf umrah. Walaupun sebagian ulama menyebutkan tawaf kudum, karena tawaf umrohnya Rasulullah dengan tawaf hajinya itu langsung disamakan. Maka di sini para ulama menyebutkan Rasulullah tawaf ini adalah tawaf kudum. Ya. Tawaf kudum itu apa? Qadim. Uqaddimu lakum
aku mempersembahkan kepada kalian. Itu maksudnya takdim, tawaf penghormatan pertama, itulah kudum namanya. Ya. Hah? Rasulullah pakai ihram nih. Ini kan pakai ihram Rasulullah SAW. Benar tak? Ya. Rasulullah SAW itu menggunakan ihram. Jamaah Indonesia ketika melakukan tawaf pertama Mekah, kudum itu namanya. Ya. Tawaf kudum. Rasulullah SAW juga bisa disebutkan sedang melakukan tawaf umroh, karena umroh dan hajinya itu digabung. Ulama berbeda pendapat. Ya, ada tawaf ifadah, ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini nanti yang dilakukan setelah hari nahar, hari penyembelihan, di rukun haji. Jadi kita melakukannya pakaian yang biasa, lah pakai baju biasa, ya, berbeda dengan tawaf awal tadi, tawaf kudum, karena Rasulullah SAW masuk dalam keadaan beliau itu umroh, dan umroh itu menggunakan pakaian ihram, ya, jadi seperti itu. Ada tawaf ifadah, hukumnya rukun. Kalau ditinggalkan batal haji. Ya, kalau ditinggalkan hajinya batal. Ada yang ketiga, tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini kapanpun dilakukan boleh. Bahkan sampai sekarang pun masih ada orang yang melakukan tawaf. Maka salah satu tempat muqaddas, tempat yang paling suci di atas dunia ini, tidak pernah berhenti orang melakukan tawaf. Benar? Di dunia ini, ya, tetap 7 putaran, wah. Bukan kita memutar masing-masing, tetap 7 putaran. Maksudnya itu adalah sampai sekarang itu orang masih melakukan tawaf, ya. Walaupun musim corona kemarin tetap ada yang tawaf, 1-2 orang, ya, tetap ada yang tawaf. Makanya satu-satunya tempat di dunia yang tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat tawaf, mataf namanya. Ya. Maka tawaf sunnah kapanpun habilai kita naga gawel. Ya. Setelah kita ingin melakukan tawaf, datang. Setelah sholat boleh, sebelum sholat boleh juga, ya. Jadi itu yang disebut dengan tawaf sunnah. Dan tawaf sunnah boleh menggunakan pakaian biasa, ya, boleh menggunakan pakaian biasa. Kalau misalnya kan kita masuk ke Mekah nih, masuk ke Ka'bah, lalu kita tawaf. Setelah 3 kali putaran, orang sholat fardu kan, kita berhenti. Apakah kita memulainya dari tempat kita sholat atau memulai dari tempat awal pula dan melanjutkan tawafnya? Memulai dari Hajar Aswad. Kalau tawaf itu dipotong, maka harus diulang dari Hajar Aswad. Gitu loh. Ya. Kalau tawaf itu dipotong, maka dimulai dari Hajar Aswad. Ketika qomat kita berhenti. Apa maksudnya? Oh, qomat. Ketika sholat tidak memutuskan dari ini, ya, dia mutus putaran itu. Dia tidak mutus dengan kencing apa segala macam, dak, ya. Jadi langsung dilanjutkan. Kalau itu enggak masalah, lanjut baik. Langsung berhenti di situ lah. Iyalah. Enggak kan orang tawaf lah. Ya. Mungkin orang qomat kita tawaf. Ya, kalau kita ada hajat di pertengahan jalan, ya, kita ke WC,
maka putaran yang itu dibatalkan. Iya, satu putaran itu. Ya. Putaran itu yang dibatalkan, kemudian ulang di Hajar Aswad. Ya. Kemudian setelah melakukan tawaf, maka Rasulullah SAW tidak membaca Quran, ya. Dan Rasulullah SAW ada maqam Ibrahim, ya. Faraj ar-rukn fastalam. Setelah Rasulullah balik ke dan memberikan salam, menciumnya, istalamahu, ya, atau memberikan isyarat. Para ulama menyebutkan tawaf ini kalau ingin melanjutkan ke sa'i dan memungkinkan balik lagi mencium Hajar Aswad dilakukan. Kalau tidak jadi masalah. Paham ya? Kalau tidak jadi masalah. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari pintu Safa, ya, dan lanjutkan dengan naik bukit Safa. Ketika naik bukit Safa, Rasulullah menyebutkan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Faraqas Safa tara al-bait. Setelah sampai di puncak bukit Safa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, melihat Ka'bah. Ya, melihat Ka'bah. Fawahhadallah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertauhid. Wa kabbarahu wa qala, kemudian Rasulullah berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini zikirnya, ya, ini zikirnya. Atau misalkan kita potong la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Itu pun tidak jadi masalah, ya. Jadi zikir-zikir ini banyak yang diriwayatkan, tapi ini salah satu lafaz yang disebutkan Jabir. Setelah melakukan zikir ini, ya, thumma da'a, kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang sangat panjang. Ini kemarin, ya, kita sampai sini kemarin. Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang sangat panjang sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengulangnya sampai 3 kali. Arti zikir tadi dulu, kemudian doa. Setelah doa, balik baca zikir yang tadi. Setelah zikir, doa lagi. Setelah doa, zikir lagi. Setelah zikir, doa lagi. Setelah doa, baru turun. Ya, itu yang dilakukan Rasulullah SAW di atas bukit Safa. Tsumma da'a baina dzalik. Nah, itulah Rasulullah SAW berdoa di antara zikir-zikir tadi. Tsumma nazala, kemudian Rasulullah turun. Ya, Rasulullah SAW turun. Hatta insabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a. Sampai ketika Rasulullah SAW itu kakinya menyentuh batnul wadi, lembah yang di bawah, Rasulullah SAW berlari. Nah, sekarang itu sudah ada tanda hijau, pilar hijau. Kalau kita nyebutnya 2 pilar hijau, ya, karena bentuknya memang sudah dirubah. Sekarang di zaman Rasulullah SAW yang masih berupa lembah seperti ini, ya. Kalau kita masuk Masjidil Haram sekarang tingkat 2, tingkat 3, lah ada macam ini lagi, lurus lah, ya. Karena untuk kepentingan jamaah yang semakin membludak, gitu loh, ya. Disinilah membutuhkan ilmu fikih, paham ya? Jangan kelak Rasulullah SAW tawaf itu turun seperti ini, berarti tidak boleh kita membuat tingkatan-tingkatan lagi. Nah, ini zohiri namanya, gitu loh. Ya, kalau sekarang itu melakukan sa'i di
tingkat kedua, tingkat ketiga ada macam ini lagi. Yang macam ini lagi di tingkat yang paling pertama. Ya, kita masih merasakan naik turun itu. Kalau lah naik tingkat kedua, tingkat ketiga, lurus lah. Ya, makanya sekarang itu ditandai dengan 2 pilar hijau, lampu hijau pula. Asal masuk lampu hijau itu mulailah berlari-lari kecil. Hatta idza sa'ida masya ilal marwah. Kemudian kalau beliau hampir sampai ke bukit Marwah, jalan pulih. Ya. Berlarinya ini disunnahkan untuk laki-laki saja. Larinya ini disunnahkan untuk laki-laki saja dan disunnahkan bagi yang mampu. Menurang tuai lada hanggup agi, jangan nuai gilik ngotot. Ya. Kalau orang tua yang dah hanggup agi asam urat misalkan, jangan nuai gilik ngotot. Ya. Kemudian bagi yang perempuan dia berjalan dengan biasa. Ya, dia berjalan dengan biasa. Kemudian berbeda dengan tawaf, sa'i tidak disyaratkan untuk suci dari hadas kecil. Artinya kita kentut di pertengahan jalan tu dak batal sa'inya, lanjut baik. Ya. Tapi para ulama menyebutkan sa'i pasti dilakukan setelah tawaf. Ya, sa'i pasti dilakukan setelah tawaf. Dan berbeda dengan tawaf, dak de sa'i sunnah. Ya. Sa'i sunnah dak de. Jangan kalau muat sendiri karena ada tawaf sunnah, sa'i sunnah oke kita. Nah, ini muat sendiri ini. Ya. Jangan muat sendiri. Tawaf sunnah ya tawaf sunnah baik, enggak usah pakai sa'i sunnah. Ya. Kalau nak umroh sekalian, setelah tawaf sa'i. Ya. Setelah tawaf sa'i. Jadi dalam melakukan sa'i kita tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan untuk berwudu, tapi sunnah tetap. Ya, tapi tetap sunnah. Dan diperbolehkan beristirahat. Istirahat dulu. Jadi ndak harus langsung, yo cepat jangan lama-lama misalkan. Nak cepat hudai, ndak. Diperbolehkan beristirahat di pertengahan jalan itu. Kalau misalkan kita nuai letih, duduk dulu, munjur dulu kakinya, tidak masalah. Ya, tidak jadi masalah. Cuman kita ngikut rombongan takut ketinggal, nah itu masalahnya. Ya, kalau kita ngikut rombongan takut ketinggal, takut hilang, takut nyasar, nah itu masalahnya. Ya. Fa fa'ala 'alal marwah kama fa'ala 'alas safa. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas bukit Marwah dan beliau melakukan hal yang sama seperti berada di bukit Safa. Jadi ketika naik itu nyebut pula innas safa wal marwata min sya'airillah. Setelah sampai ke atas bukit menghadap ke arah kiblat. Ya, ke atas bukit Marwah tadi. Menghadap ke arah kiblat. Setelah menghadap ke arah kiblat melakukan zikir yang tadi. Setelah melakukan zikir yang tadi, tambah doanya, basing doanya. Ya. Doanya itu terserah apa yang nak kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, basingnya. Ya. Kalau nak buik catatan, sampai yang nitip doa ini disebutkan. Pakai dulu masyhur dari kalangan kawan-kawan mahasiswa itu berdoa hebut namanya ku. Ah, itu kata dia kalaga. Berdoa hebut namanya ku kata, cipesan. Ya. Bahkan ada sebagian kawan-kawan itu langsung nulis, si fulan minta doa nih, si fulan minta doanya ini, ditulis. Jadi kalau kita malas-malas berdoa, mana catatan? Doakan ketika berada di atas bukit Safa dan Marwah. Ya, tidak tahu bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tapi jangan nuigile gedeng. Ya, bucor lah doa kita itu. Nuai gilik gedeng. Atau orang lain itu nengok kita, hangat doa kawan ini. Ya. Jadi
Perbanyak berdoa di atas bukit Safa dan Marwah. Ketika kita sampai bukit Marwah, berarti kita sudah melakukan satu putaran. Ya, satu putaran. Maka dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai di bukit Safa, selesainya di bukit Marwah. Ya, selesainya di bukit Marwah. Wa dzakara al-hadis. Kemudian perawi melanjutkan hadisnya. Artinya selesai ketika itu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man kana laisa ma'ahu al-hadi, barang siapa yang tidak membawa hewan sesembelihan, maka tahallullah. Nah, inilah awal mula haji tamattu. Ya, awal mula haji tamattu itu di sini. Karena apa? Karena para sahabat itu ketika dari Madinah niatnya sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, pokok apa yang digawe Rasul kami gawe, kata Rasulullah, kata para sahabat. Cuman ketika mereka selesai melakukan sa'i, ya, selesai melakukan sa'i, Rasulullah berkata, yang tidak membawa hewan sesembelihan maka tahallullah. Nah, ini yang disebut tahallul umroh pula. Paham ya? Tahallul umroh bagi mereka yang melakukan haji tamattu. Paham? Lakukan 3 kali, berapa kali ini ulang? Lah berapa rentetan tadi? Ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk tahallul. Sedangkan Rasulullah sendiri, dikarenakan beliau itu membawa unta, Rasulullah tidak ada tahallul. Ya, Rasulullah tidak ada tahallul. Apa yang maksud tidak ada tahallul itu? Rasulullah tidak mencukur rambutnya dan juga tidak mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa. Yang tahallul mencukur rambutnya, setelah mencukur rambutnya menggunakan pakaian biasa. Itu ya. Itu bedanya. Maka Rasulullah menyuruh sahabat itu untuk melakukan haji tamattu, sedangkan Rasulullah sendiri melakukan haji qiran. Ya. Jadi di sini, sampai sini selesai umroh. Ya, umroh selesai. Rentetan ibadah umroh selesai. Ya. Kemudian lanjutkan ya. Falamma kana yaumu at-tarwiyah. Kemudian datang hari tarwiyah. Hari tarwiyah ini Rasulullah masih menggunakan pakaian biasa atau ihram? Ihram. Karena Rasulullah belum tahallul. Kadang-kadang ya. Jangan kalau tidak tahu tahallul itu apa. Tahallul itu yang tadinya haram jadi halal. Ya. Ditandai dengan memotong rambut, memendekkan rambut, itu tahallul. Ketika rambut sudah dipotong berarti pakaian ihram yang duela itu langgo dilepas. Sudah menggunakan pakaian yang biasa, itu tahallul namanya. Ya. Maka ketika hari tarwiyah itu tanggal berapa ya? Tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8. 2 hari sebelum Rayo. Ya, 2 hari sebelum Rayo. Rasulullah SAW itu melanjutkan perjalanan ketika itu. Melanjutkan perjalanan. Kemana? Menuju Mina. Dan Rasulullah masih tetap menggunakan pakaian ihram. Adapun mereka yang tahallul, paham ya? Mereka ihram tempatnya masing-masing. Ya, mereka ihram dari tempatnya masing-masing. Yang di hotel dari hotel, yang dekat Masjidil Haram dari Masjidil Haram, ihramnya.
Ya. Jadi seperti itu. Maksud ihram itu menggunakan pakaian ihram bule, pakaian yang dua lai tadi. Ya. Kemudian tawajjahu ilal Mina. Apa hukum ini? Hukum hari tarwiyah ini. Berangkat ke Mina tanggal 8 apa hukumnya? Sunnah. Tidak ada wajib, tidak rukun, tidak masuk wajib, tidak masuk rukun, tapi dia termasuk sunnah. Disebut tarwiyah, ya, disebut dengan tarwiyah dikarenakan orang-orang ketika itu mengumpulkan air di Mina untuk mereka bawa ke Arafah, karena di Arafah ini gersang sekali, ya. Mereka mengambil airnya di Mina, makanya disebut dengan tarwiyah, ya. Wa raqiba Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha dzuhur. Kemudian Rasulullah SAW ketika di Mina melakukan sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian sholat subuh. 5 waktu di Mina itu, ya. Di Mina itu 5 waktu. Thumma makatha qalilan hatta tala'atis syams. Kemudian Rasulullah SAW nunggu sebentar. Setelah subuh itu Rasulullah nunggu sebentar. Ketika matahari itu keluar, beliau menuju Arafah. Ya, beliau menuju Arafah. Kalau jamaah kita, jamaah haji Indonesia ini tanggal berapa ini Rasulullah menuju Arafah? Tanggal 9. Jamaah haji Indonesia menuju Arafahnya itu tanggal 9. Ya. Tanggal 8 sore. Sore lagi ya, bukan ke pagi. Sore. Ya. Orang tuh diripat ke Arafah itu dilempar, maksudnya didorong, dikirim, dioper. Nah. Ada. Ya. Haro nuren. Nuren jemaah itu banyak, Pak. Ya, nah banyak petugas. Jadi ketika itu dari Makkah langsung OTW ke Arafah. Orang tuh tidak ada pakai Mina ge. Dikarenakan Mina ini hukumnya sunnah. Jadi langsung dari Makkah menuju Arafah. Cuman ngambil rukun bae. Ya, jadi jangan kalau bertanya-tanya, aku nak tarwiyah, ngotot pule. Baru udah belajar hadis kata dia. Ada yang macam ini. Ya. Ada yang seperti ini. Bahkan kita pun sesama kawan pun seperti itu kadang-kadang. Ya. Karena dia ngambil kontekstual hadis, aku enggak ihram dari sini karena Rasulullah tidak pernah ihram dari sini. Ketika itu kami ihram di Jeddah ketika itu. Ada kawan tuh enggak ihram di Jeddah. Jeddah ada disebut di dalam hadis kata beliau. Muter pula berarti ke tempat yang lain. Ya. Maka fatwa-fatwa yang berhubungan dengan haji ini biasanya sudah dimusyawarahkan, sudah didiskusikan oleh ulama-ulama di dunia. Ya. Jadi jemaah Indonesia sendiri tidak melakukan tarwiyah. Orang langsung dari Mekah menuju Arafah langsung. Ya, dari Mekah langsung menuju Arafah. Kemudian fa'ajaza hatta ata bil qaswa hatta ata al Arafah. Fawajada kubbah qad duribat lahu binamirah fanazala biha. Kemudian Rasulullah SAW menuju Arafah. Dia nengok Rasulullah ini tendanya sudah dibangun di Namirah. Maka sekarang Namirah itu ada masjid sekarang, Masjid An-Namirah di situ. Ya, Masjid An-Namirah. Namirah ini tidak termasuk dari Arafah. Ya. Tidak ada masuk Arafah Namirah ini. Maka ketika itu Rasulullah SAW pindah kelak. Ya. Hatta idza zalati syams amara bil qaswa wa rahilat lahu fa ata batnil wadi wa khataban nas. Kemudian ketika matahari itu akan tergelincir, ini ya. Matahari itu akan tergelincir, Rasulullah itu kan turunnya di Namirah tadi. Namirah bukan termasuk wilayah Arafah.
Paham ya? Namiroh ini bukan termasuk wilayah Arafah. Rasulullah nunggu. Ya, Rasulullah menunggu. Dikarenakan Namiroh ini perbatasan Makkah dan Arafah. Ya, perbatasannya. Kemudian ketika matahari itu akan tergelincir, Rasulullah masuk ke tengah-tengah Arafah. Rasulullah masuk ke tengah-tengah Arafah. Fa khotoban nas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah. Ini yang disebut dengan khutbah Arafah. Ini yang disebut dengan khutbah Arafah. Apa hukumnya khutbah Arafah ini? Hukum khutbah Arafah ini sunnah. Tidak ada dari ulama yang mewajibkan. Bahkan kalau kita tidak dengar khutbah Arafah pun sah haji kita. Ya. Kalau kita tidak dengar khutbah Arafah, kita tidak berdosa, haji kita tetap sah. Dikarenakan para ulama cuma menyebutkannya sunnah. Ya. Kemudian setelah melakukan khutbah di sini tazkirah, mengingatkan jamaah haji itu, ya. Bahkan dalam isi khutbah Rasulullah SAW, beliau menyebutkan sesungguhnya tempat ini haram, tanah ini tanah haram, ya. Seperti haramnya darah kalian, kata Rasulullah, artinya haram untuk membunuh, wa amwal, dan harta kalian juga haram untuk diambil secara paksa. Wa aradukum haramun alaikum. Kemudian a'rad, artinya kehormatan, itu juga haram untuk diambil. Maka seorang muslim itu haram untuk diambil kehormatannya. Kehormatan untuk maksudnya dilecehkan, ya, diolok-olok, haram hukumnya. Dan itu salah satu isi khutbah Arafahnya. Hah? Di zaman Rasulullah yang khutib. Sekarang tidak ada satu khutib sekarang ini. Sekarang tuh khutibnya per kloter. Satu kloter 450. Maka ada pembimbing ibadah kelak. Pembimbing ibadah itulah yang kelak yang khutbah Arafahnya. Ya, pembimbing ibadahnya. Hah? Bahasa Indonesia. Kalau jamaah lainnya pakai bahasa yang lain lah. Ya. Kalau jamaah Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi khutbah Arafah sekarang dilakukan oleh kloter masing-masing, pembimbing ibadah masing-masing. Ya, karena satu kloter itu 450. Masjid kita ini berapa ya? Cukup 450. Cukup ya? Semasjid ini berarti isinya. Ya. Jadi seperti itu. Maka hukum khutbah Arafah sunnah. Ya. Bagi yang mendengarkan juga seperti itu. Kemudian thumma azana thumma qama fa shalla adh-dhuhr thumma aqama fa shalla al-'asr falam yusalli bainahuma syai'an. Setelah khutbah Rasulullah SAW menyuruh muadzin untuk azan. Setelah azan langsung sholat zuhur 2 rakaat. Ya, melakukan sholat zuhur 2 rakaat. Dijamak langsung dengan sholat asar 2 rakaat. Ya, jamaknya apa? Jamak takdim. Jamaknya jamak takdim. Waktu asar ditarik ke waktu zuhur. Sholat asar ditarik ke waktu zuhur. Ya, dan tidak melakukan sholat sunnah di antara keduanya. Tidak ada sholat sunnah di antara keduanya. Makanya sunnahnya kalau sudah ngambil rukhsah, tidak usah digawe sunnah. Jelas ya. Kalau lah ngambil rukhsah, lah dikuteng rakaat, ada usahlah sholat sunnah lagi. Yang wajib gala kuteng enggak? Paham ya? Nah, itulah kira-kira. Kalau memang sudah mengambil rukhsah, yang sunnahnya lah tidak usah digawe lagi. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma raqiba hatta atal mawqif faja'ala batni naqatihi al-qasra ila as-sakhrat wa ja'ala jabal al-mashati baina yadayhi wastaqbala al-qiblah
falam yazal waqifan hatta gharabatis syams. Kemudian setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas untanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil tempat wukuf. Setelah salat itu Rasulullah SAW mengambil tempat wukuf. Ya. Dan Rasulullah SAW wukuf ketika itu berada di jalan tempat orang-orang lewat. Ngapa Rasulullah berada di tempat orang-orang lewat? Supaya orang nengok Rasulullah. Ya. Supaya orang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman kita dah ngah nuege perlu. Jangan kelak nunggu di tengah jalan yang besar itu kita nak wukuf di Arafah. Rasulullah SAW itu ketika itu berada di tengah-tengah orang. Memang sengaja Rasulullah berada di jalan itu supaya orang-orang melihat Rasulullah SAW bagaimana cara melakukan haji. Ya. Kemudian untanya ditambat Rasulullah SAW diistirahatkan. Untanya. Bahkan perut unta itu menempel ke atas tanah. Arti unta pun istirahat ketika itu. Nunggu Rasulullah SAW wukuf. Ya. Walam yazal waqifan hatta gharabatis syams. Sampai kapan Rasulullah wukuf? Sampai matahari itu tenggelam. Nah, itulah apa gawe ya? Ini kan pertanyaan. Benar tak? Salatlah di jamak. Benar tak? Setelah salat di jamak Rasulullah SAW berada di tempat wukufnya, untanya pun diistirahatkannya, ya, sampai Rasulullah SAW itu masuk ke maghrib, ya. Maghrib ini tanggal berapa ya? Nah, tanggal 10 maghrib ini. Maghrib ini sudah tanggal 10 Zulhijjah, ya. Maka apa yang dikerjakan? Semua bentuk ibadah, terutama zikir, doa. Yang harus kita perbanyak itu adalah doa. Ya, salat sunnah tidak jadi masalah, Pak. Cuma Rasulullah tidak melakukan salat sunnah tadi. Ya, Rasulullah melakukan salat sunnah tidak ketika itu? Tidak. Tapi kalau ingin melakukan tidak jadi masalah. Gitu loh. Salat mutlak. Ya, bahkan itu lebih baik daripada ngerumpi. Daripada ngerumpi. Tapi yang paling afdal adalah melakukan doa. Karena sebaik-baik doa itu adalah doa di hari Arafah kata Rasulullah. Ya. Doa apa kira-kira? Benar dari zuhur sampai tenggelam matahari. Benar tak? Doa apa kira-kira? Nah, itulah. Ya. Perbanyak doa. Memperbanyak doa bukan berarti tidak boleh melakukan pekerjaan yang lainnya. Makan boleh makan. Bahkan di Arafah Rasulullah SAW diberikan susu, diminumnya di Arafah. Ya. Jadi makan, minum, buang hajat dan lain sebagainya tidak jadi masalah. Setelah melakukan hajat-hajat keperluan kita, balik lagi, zikir lagi, berdoa lagi, membaca Al-Quran lagi. Nah, itulah wukuf di Arafah. Ya. Tapi anak anjurkan untuk memperbanyak doa, terutama doa-doa yang secret itu. Tuh, doa-doa yang secret ini yang kira-kira haro dikabulkan itulah yang disebutkan. Mana yang haro kawin dihebutlah kawin tuh beberapa kali, diulang-ulang. Ya, sebutkanlah di situ. Ya. Jadi doa-doa yang secret itu sebutkanlah ketika di Arafah. Gitu. Ya. Sunnahnya sampai tenggelam matahari. Apa? Kalau bertepatan dengan hari Jumat bisa ditarik asarnya. Ya. Iya. Dan bahkan kalau bertepatan dengan hari Jumat, Jumat itu dirukhsahkan untuk ditinggalkan. Iya. Bertepatan dengan hari Jumat, Jumat itu disudahkan untuk ditinggalkan. Bahkan anak ketika itu tidak sholat Id. Aku sendiri waktu itu tidak ada sholat Idul Adha. Orang sholat Idul Adha, aku tidak ada sholat Idul Adha. Di mana aku? Di tempat jamarat ngerimpar jumroh gawe. Orang sholat Id. Karena berbeda. Kita sedang melakukan ibadah yang lain. Gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Sunnahnya sampai tenggelam matahari. Ya.
Tapi jamaah haji Indonesia itu sudah ada yang didorong mulai dari setelah asar. Maksud kula mulai pindah, mulai diangkat, ya. Dari mulai setelah asar itu sudah ada jamaah-jamaah yang lah diangkut ke Muzdalifah ketika itu, ya. Maka Rasulullah SAW wukuf sampai waktu maghrib, ya. Kemudian wazahabat as-safrah qalilan hatta ghabatil qaswa wa dafa'a wa qad shanaqal lil qaswa'i az-zimam hatta inna ra'saha la yusib mawrika rijlihi fayaqulu biyadayhi al-yumna ayyuhan nasu as-sakinata as-sakinata, ya. Kemudian setelah matahari itu tenggelam dan hitam telah hilang, bukan hitam apa namanya? Merahnya sudah hilang, ya. Merah-merahnya itu sudah hilang, Rasulullah SAW langsung pindah menuju Muzdalifah. Ketika menuju Muzdalifah, orang-orang itu penuh, berhampit-hampitan, ya. Sehingga unta Rasulullah SAW itu sulit untuk bergerak. Maka ketika itu Rasulullah SAW ulur tali'ah dari hangat dikencangkan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat seperti ini, ayuhan nas, hei manusia, pelan-pelan, pelan-pelan, kata Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa dalam keadaan ibadah kita jangan ngotot beramai-ramai itu. Jangan sampai kita beribadah kita mengganggu orang lain juga dalam beribadah. Makanya Rasulullah menyebutkan as-sakinah, as-sakinah, pelan-pelan, kata Rasulullah. Jangan sampai kita beribadah malah kita menyakiti orang lain juga yang sedang beribadah. Ini intinya haji, ya. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam Al-Quran, ya, faman hajjal baita aw i'tamara fala, salah bukan itu, la fusuqa wala jidala fil hajj, kata Rasulullah. Janganlah melakukan kefasikan, janganlah melakukan jidal dalam kalian melakukan ibadah haji, ya. Nah ini maksudnya, jangan sampai kita ibadah ngotot dengan kepribadian kita masing-masing. Pelan-pelan, berilah waktu, karena waktu itu sangat luas, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan, siapa yang nak motong rambut dulu, potonglah rambut dulu, habis ini tapi. Siapa yang nak menyembelih unta terlebih dahulu, sembelihlah untanya. Siapa yang nak melempar jumrah terlebih dahulu, lemparlah jumrah terlebih dahulu. Sampai yang nak melakukan ini dulu gawailah, yang nak ini dulu gawailah, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak tabrakan. Bayangkan mulai umat itu fokus ke satu titik itu, baik, ya. Jadi seperti itu. Bahkan terasa sekali ketika kita tawaf, ya. Bahkan tawaf Rasulullah SAW boleh mundur, walaupun sampai tanggal 14, 15, 16, tidak jadi masalah. Yang penting sebelum pesawat itu terbang, pokok. Alhamdulillah pesawat terbang lah, toge tawaf, ya. Jadi seperti itu. Karena nanti kita akan tinggal di hotel-hotel sekitar Mekah, ya. Jadi kalau misalkan kita belum melakukan tawaf ifadah, kau tinggal turun gawe habis itu, ya. Jadi seperti itu. Maka di sini Rasulullah SAW ketika ingin melaju ke Muzdalifah, itu orang-orang berdesak-desakan sampai Rasulullah SAW memberikan isyarat pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan sampai kita mengambil hak kita, tapi kita mengambil hak orang lain juga yang sama-sama dalam melakukan ibadah, ya. Luma baislah hadisnya, ya. Kalau di tadi kan di Arafah tadi kan sampai maghrib, berarti sholat maghrib itu masing-masing atau berjamaah? Berjamaah. Jamaah takhir, rumah dia kuhubut, rumah dia hampai hadis. Rumah dia apa? Rumah hudai, ya. Lah dua hari kita ngopas hadis ni, dak cihudai, ya. Jamaah takhir kelak. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan salat maghrib dan isya ketika di Muzdalifah. Ngapain? Karena memang sunnahnya untuk ditakhir salat itu. Salat isya itu sunnahnya untuk ditakhir.
Maka Rasulullah dari Arafah itu setelah maghrib tapi belum ada sholat. Ah, baca ada kita nyebut Rasulullah. Rasulullah ini mementingkan perjalanan daripada sholat. Dia baca, dia ada fikihnya. Paham ya? Ada fikihnya. Tapi kalau orang nak sholat dulu, boleh tak? Boleh juga. Waktu itu aku sholat dulu, aku terus terang deh. Waktu itu, aku sholat dulu ketika berada di Arafah. Aku udah kawa pas lah datang di Muzdalifah, tugas ujung-ujung dah bayang lagi. Nah itulah. Jadi waktu itu aku sholat dulu langsung ku jamak takdim ketika itu. Menyelisihi Rasulullah. Aku waktu itu menyelisihi Rasulullah. Rasulullah sholatnya di Muzdalifah, aku sholatnya di Arafah lagi ya. Tapi tidak tahu ngapain lah. Jamak takdim. Menitanya-tanya, sunnah dak? Menyelisihi Rasulullah, gitu loh. Cuman boleh dak? Boleh, karena kita ini mengedepankan yang lebih penting. Jamaah itu lebih penting daripada ngambil sunnah yang tadi itu. Paham ya? Nah, inilah kita penting mempelajari fikih itu tadi. Jadi mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang harus dikedepankan, mana yang agak-agak diulur. Nah itu pacak untuk mengambil sikap. Itu ya. Ini lumayan hudeh hadis ini lumayan hudeh lah. Insyaallah kalau kita lanjut minggu depan insyaallah ya. So pagi insyaallah kita yang membahas fikih mazhab Syafi'i tapi di Hanai bukan di ini ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.